Favela merupakan istilah umum yang digunakan untuk menyebut pemukiman kumuh di Brasil yang tersebar di pinggiran kota-kota besar, khususnya kota Rio de Janeiro dan kota Sao Paulo. Pemukiman ini banyak dihuni oleh pencuri, menjadi sarang para kriminal, dan bahkan menjadi markas bagi jaringan perdagangan produk haram yang beroperasi di dalamnya. Menariknya, dalam sejarah favela, terdapat beberapa pemain sepak bola legendaris asal Brazil yang pernah hidup di favela. Salah satu contohnya adalah Ronaldo Luiz Nazario de Lima atau yang lebih dikenal dengan Ronaldo. Mantan penyerang ini menjadi ikon sepak bola dunia yang mengantarkan Brasil meraih gelar juara Piala Dunia pada tahun 2002. Menariknya, Ronaldo tumbuh dan berkembang di favela di pinggiran kota Rio de Janeiro karena dia menghadapi tantangan ekonomi dan sosial sejak masa kecil. Sementara itu, Ronaldinho yang lahir pada 21 Maret tahun 1980 di Porto Alegre adalah sosok lain yang memiliki keterkaitan dengan favela. Kehidupan masa kecilnya di daerah pinggiran kota Porto Alegre yang dikenal sebagai Guaíba mencerminkan tantangan serupa yang dihadapi oleh banyak penduduk favela. Kendati demikian, mereka bukanlah satu-satunya, karena faktanya terdapat sejumlah pemain legendaris Brasil lainnya yang berbagi pengalaman hidup di favela. Nama-nama seperti Rivaldo, Romario, Adriano, Douglas Luiz, Gabriel Jesus, dan lainnya, semuanya memiliki latar belakang kehidupan sulit yang menyebabkan mereka harus tinggal di favela. Istilah favela berasal dari bahasa Portugis dan asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke Perang Saudara Brasil yang terjadi pada abad ke-19. Saat itu, tentara Brasil terlibat dalam pertempuran di kawasan Morro da Provincia. Selama konflik tersebut, tentara menggunakan tenda militer yang disebut canudo atau favela untuk mendirikan barak. Setelah perang berakhir, banyak prajurit dan warga miskin mendirikan pemukiman di wilayah tersebut, dan tempat-tempat tersebut kemudian disebut dengan favela. Secara historis, favela semakin diminati untuk dijadikan tempat tinggal, seiring dengan meningkatnya migrasi dan urbanisasi yang pesat pada kisaran abad ke-19 dan awal abad ke-20. Banyak pendatang dari pedesaan atau wilayah lain mencari pekerjaan dan peluang di kota-kota besar, dan favela menjadi tempat favorit yang paling mudah untuk diakses. Selain itu, penduduk favela memiliki jaringan sosial yang kuat, di mana keluarga dan teman-teman mereka banyak tinggal di favela. Ini bisa menjadi alasan mengapa banyak orang di Brasil memilih untuk tetap tinggal di favela, meskipun terdapat alternatif perumahan lain yang lebih baik. Bagi banyak orang di Brasil, khususnya mereka yang memiliki pendapatan rendah, favela menjadi opsi perumahan yang sangat terjangkau. Terbatasnya perumahan yang murah di kota-kota besar menjadikan favela sebagai satu-satunya alternatif yang dapat diakses oleh mereka. Menurut data sensus tahun 2010, sekitar 6% dari total populasi Brasil mendiami pemukiman ini. Ini berarti dari total populasi Brasil yang mencapai sekitar 214 juta jiwa, sekitar 13 juta jiwa diantaranya menghuni pemukiman favela. Meskipun menjadi solusi perumahan yang terjangkau, banyak rumah di favela menghadapi tantangan yang serius terkait infrastruktur. Akses yang tidak memadai terhadap air bersih dan sanitasi menjadi masalah utamanya, sehingga menciptakan kondisi yang menyebabkan munculnya penyakit dan risiko kesehatan yang serius. Sementara itu, ketidakstabilan pasokan listrik dengan pemadaman yang sering terjadi di beberapa wilayah favela memengaruhi kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan penduduknya. Selain kurangnya akses dasar, rumah-rumah di favela juga banyak tidak layak huni, di mana kepadatan penduduk menciptakan risiko yang sangat tinggi terhadap kebakaran.
Kondisi bangunan yang terbuat dari bahan murah dan kurang memadai seperti karton, kayu, atau logam membuat rumah-rumah tersebut rentan terhadap kerusakan dan tidak tahan lama. Selain itu, ketidakstabilan tanah menjadi masalah yang serius di beberapa favela. Sebab beberapa favela ini terletak di daerah rawan bencana seperti lereng bukit atau daerah banjir. Karena itu, favela menghadapi risiko tinggi dari bencana alam seperti tanah longsor atau banjir yang dapat merusak infrastruktur dan mengancam keselamatan penduduknya. Selain itu, favela juga memiliki kehidupan yang keras, di mana banyak dari penduduknya tidak memiliki akses yang memadai pada pendidikan dan norma sosial, serta hidup dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan. Dampaknya, kejahatan menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan sehari-hari di favela, terutama karena banyak dari penduduknya memiliki peluang ekonomi yang terbatas dan sulit untuk mencari mata pencaharian yang stabil. Perdagangan obat terlarang menjadi hal yang umum, di mana sebagian besar pelakunya adalah remaja laki-laki. Dan statistik menunjukkan bahwa 4 dari 10 remaja laki-laki besar kemungkinan meninggal sebelum mencapai usia 21 tahun. Di dalam favela, kelompok geng tidak hanya terlibat dalam konflik antara sesama mereka, tetapi juga terlibat dalam pertikaian dengan aparat keamanan khususnya polisi, di mana sering terjadi baku tembak antara geng dan polisi, sehingga menciptakan situasi yang mengancam keamanan masyarakat. Selain itu, status hukum pemukiman favela kerap kali ambigu, di mana banyak favela dibangun tanpa izin resmi, sehingga masyarakatnya tidak membayar pajak dan terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Menurut Institut Geografi dan Statistik Brasil, jumlah favela di Brasil meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam dekade terakhir, melonjak dari 6.329 menjadi 13.151. Meskipun berbagai program proaktif belum merata di seluruh favela, setidaknya pemerintah Brasil telah berusaha menciptakan dampak positif yang mencerahkan kehidupan masyarakat di favela. Serangkaian inisiatif keamanan, infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah secara signifikan meningkatkan kondisi di lebih dari 10.000 favela di seluruh wilayah. Sehingga hal tersebut menumbuhkan harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh komunitas di favela.